Bagaimana bisa seorang ibu rumah tangga bisa menghidupi keluarganya hanya bermodal HP saja? Simak kisah berikut. Bu Dewi, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Suaminya merantau ke Kalimantan untuk bekerja sebagai buruh proyek, namun sudah 2 bulan ini tidak mengirim uang sama sekali. Sementara itu, 2 anaknya yang masih sekolah mulai menanyakan uang SPP yang belum dibayar. Di dapur, beras tinggal setengah kaleng dan minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali. Bu Dewi bukan tipe orang yang gampang mengeluh, tapi kondisi kali ini membuatnya terdiam cukup lama di ruang tengah. Semua pekerjaan rumah sudah selesai, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghasilkan uang. Sore itu, saat anak-anak sedang belajar di kamar tidur mereka, Bu Dewi iseng membuka Facebooknya. Ia melihat salah satu temannya mempromosikan panci obral dari kota. Foto-fotonya sederhana, hanya difoto dari toko, tapi captionnya ramai komentar. Beberapa orang bertanya, "Masih ada, Kak? Bisa kirim ke desa sebelah nggak?" Bu Dewi membaca semuanya pelan-pelan, lalu matanya terpaku pada satu komentar. "Aku juga pengen jualin, boleh nggak?" Saat itu, jantungnya berdetak pelan. Ia belum pernah jualan, apalagi online, tapi ia merasa seperti melihat celah kecil di tengah tekanan hidupnya. Ia terdiam sambil membuka galeri foto lamanya. Tak ada barang, tapi toko obral itu, ia tahu lokasinya. Dulu pernah belanja daster murah di sana, waktu masih ada sisa uang THR. Besok paginya, Bu Dewi naik motor ke kecamatan hanya untuk cek-cek barang. Ia masuk ke toko obral dengan pelan, seperti orang yang nyasar. Di sana, tumpukan barang-barang murah seperti sendok, baskom plastik, daster, jilbab obral ditaruh begitu saja. Semua diberi label 5.000, 10.000, 15.000. Ia tidak beli apa-apa hari itu, tapi matanya bekerja. Ia ambil foto diam-diam, mengingat harga, dan mulai membayangkan. Kalau ini dijual ke warga sini, masih untung nggak ya? Ia pulang dengan kepala penuh perhitungan dan galeri penuh foto. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Bu Dewi duduk di teras, membuka galeri, dan mulai menuliskan satu caption. Baru datang dari kota, daster adem 15.000 aja. Siapa cepat dia dapat. Ia mengunggah status WhatsApp-nya. Awalnya malu, tangannya sempat ragu untuk tekan tombol kirim. Tapi setelah mengingat beras yang makin menipis dan anaknya yang menolak makan siang tadi karena lauk cuma tempe goreng gosong, ia memberanikan diri. Ia malam itu sangat gelisah. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa aneh yang tak pernah muncul sebelumnya. Rasa bahwa mungkin hidupnya bisa berubah. Dari HP retak dan toko obral. Begitu status WhatsApp itu terkirim, Bu Dewi memeluk lututnya di teras. 5 menit. 10 menit, tidak ada notifikasi. Tapi tepat di menit ke-12, ada pesan masuk. Seorang ibu tetangga menanyakan ukuran daster. Kemudian satu lagi bertanya motifnya. Jantung Bu Dewi berdetak lebih kencang, namun rasa takutnya justru semakin besar. Ia buru-buru menghapus status itu. Ia belum punya stok, belum siap kirim, dan belum tahu harus jawab apa kalau ada yang benar-benar pesan. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur, bukan karena takut gagal, tapi karena pikirannya terus memutar kemungkinan. Kalau satu daster aku ambil 15.000 dan jual 25.000, bisa untung 10.000. Tapi kalau cuma satu orang yang beli dan aku harus ke kecamatan, ongkos motor udah 10.000 sendiri. Rugi dong. Matanya menatap plafon sambil menghitung dan mengulang-ulang angka yang sama. Ia menyesal menghapus story itu, tapi juga takut jika nanti benar-benar ada yang beli, dan ia tidak tahu cara memenuhi permintaan. Pagi harinya, Bu Dewi menata ulang foto-foto yang ia ambil diam-diam di toko obral. Ia membuka galeri, memilih 5 gambar daster dan 1 gambar panci obral, lalu mulai menulis ulang caption, story, WhatsApp-nya. Kali ini tidak asal. Ia membuka Google dan mulai mencari cara menulis promosi yang menarik.
ia menemukan istilah copywriting sederhana dan mempraktikannya. Captionnya berbunyi, "Duster adem, motif cantik, harga cuma 15.000. Cocok untuk di rumah atau jalan-jalan. Order sebelum jam 5 sore, besok langsung kirim." Ia tahu orang suka dengan kata-kata seperti adem, cantik, dan langsung kirim. Setelah story diunggah, ia mulai membagikan ke beberapa grup WA dengan teks yang sama. Kali ini, ia tidak menghapus. Ia pasrah, tapi lebih siap. Hari itu, masuk 3 pesanan. Ia langsung naik motor ke kecamatan, ambil barang, lalu antar satu persatu. Total waktu 2,5 jam. Di malam hari, ia catat semua di buku tulis. Harga beli, ongkos, waktu tempuh, nama pembeli, dan harga jual. Ia merasa puas karena ada uang masuk. Tapi ketika melihat sisa uang di tangan, ia hanya punya Rp12.000. Dari total penjualan Rp75.000, setelah dipotong belanja dan bensin, uang yang tersisa tidak sebanding dengan waktu dan tenaga. Ia menghibur diri bahwa ini baru awal. Tapi dari sinilah ia mulai merasa perlu lebih dari sekadar jualan. Selama seminggu, Bu Dewi terus mengulang pola itu. Upload status, balas chat, ambil barang, antar barang, catat pemasukan. Hari keempat, ia mulai coba variasikan caption story-nya. Kadang dengan gaya santai. Yang kemarin kehabisan, sekarang ready lagi. Cuma 15.000, bisa pilih motif. Kadang dengan testimoni pembeli. Kata Ibu Santi, dasternya adem banget, besok mau order lagi. Dan kadang dengan gaya terburu-buru. Hari ini order, besok dikirim. Siapa cepat, dia dapat. Dari semua gaya yang ia coba, gaya testimoni paling banyak mendapat respon. Ia pun mulai meminta izin ke pembeli tetap untuk menyebut namanya di status. Namun, saat minggu pertama ditutup, ia merasa aneh. Dari semua catatan penjualan, uang masuk sekitar Rp580.000. Tapi setelah dihitung ulang pengeluaran untuk transport, bensin, plastik, dan waktu yang hilang, keuntungannya tipis sekali. Bahkan ada hari di mana ia hanya dapat Rp3.000 bersih setelah muter 2 jam antar barang. Ia termenung lama di depan dapur, membuka catatan satu persatu. Ia menulis di halaman belakang buku, "Kenapa uangnya nggak ngumpul ya?" Lalu di bawahnya, "Mungkin karena terlalu sering antar sendiri." Ia mulai membaca ulang semua perhitungan harian. Ia sadar selama ini ia hanya menghitung harga barang dan margin jual, tapi belum pernah serius memasukkan biaya transport sebagai variabel penting. Ia juga mulai berpikir, kalau satu pesanan harus diantar sendiri, artinya satu pesanan harus menanggung biaya jalan yang seharusnya bisa dibagi. Tapi ia belum tahu bagaimana caranya. Ia hanya tahu, ada yang salah dalam polanya. Bu Dewi sempat berpikir untuk berhenti. Tapi setiap kali melihat buku catatannya yang penuh dengan nama pembeli dan pesanan harian, ia merasa bahwa usahanya tidak boleh sia-sia. Ia belum menemukan sistem, tapi ia tahu masalahnya ada di situ. Pengelolaan waktu dan pengaturan pengiriman. Ia butuh cara untuk menjual lebih banyak dalam sekali jalan, atau mengatur agar pembeli menyesuaikan waktu, bukan ia yang harus menyesuaikan semua. Malam itu, ia tidak membuat status, tapi ia ambil satu kertas kosong dan mulai menulis ulang ide-ide kecil. Bagaimana kalau order dikumpulin dulu, baru antar bareng? Bagaimana kalau semua yang order hari ini dikirim besok pagi? Bagaimana kalau ada opsi ambil ke rumah biar hemat bensin? Kertas itu penuh coretan dan lingkaran. Ia belum tahu mana yang jalan, mana yang tidak. Tapi ia mulai sadar, ini bukan soal dagang biasa. Ini sudah masuk ke strategi. Pagi itu, Bu Dewi duduk di meja makan yang ia sulap jadi meja kerja darurat. Di depannya ada buku catatan, kalkulator, dan kertas sobekan penuh coretan. Ia mencoba merumuskan ulang semua pengeluaran dan penghasilan selama seminggu. Dari setiap transaksi, ia mulai memisahkan komponen biaya, harga barang, ongkos bensin, waktu tempuh, dan tambahan kecil seperti plastik pembungkus. Ia membuat tabel manual.
Jika dalam satu pengantaran ia membawa 5 pesanan, maka ongkos Rp10.000 bisa dibagi rata, hanya Rp2.000 per pesanan. Ia pun menulis rumus besar di bagian atas halaman, HPP sama dengan harga barang plus ongkir bagian jumlah pesanan. Lalu di bawahnya, harga jual sama dengan HPP plus 30% margin. Seketika, semua terasa lebih masuk akal. Ini bukan jualan asal-asalan. Ini strategi dagang ibu rumah tangga. Hari itu, ia unggah status WhatsApp berbeda dari biasanya. Di sana tertulis, Open order duster and alat dapur. Order ditutup jam 4 sore, dikirim besok jam 9 pagi. Ongkir dibagi bareng-bareng, makin banyak yang order, makin hemat. Mau ikutan? Chat sekarang ya. Caption itu disertai 5 foto terbaik hasil potret kemarin, dipoles sedikit dengan filter cerah. Beberapa menit setelah diunggah, chat masuk satu persatu. Tapi kali ini, Bu Dewi tidak langsung merespon. Ia catat semua dulu di buku, baru balas malam hari dengan template pesan. Terima kasih ya Bu, pesanan masuk. Kami kirim besok jam 9 pagi. Ia mulai merasa seperti orang profesional, walau masih pakai HP retak dan plastik bekas belanjaan. Keesokan paginya, ia pergi ke toko obral dengan daftar lengkap. 8 pesanan daster, 3 sendok, dan 2 jilbab. Semua dibeli sekaligus. Dengan cermat, ia minta nota dari penjual, lalu mencatat harga satu persatu. Ongkos bensin Rp10.000 dibagi ke 13 item, hanya Rp770 per barang. Ia bulatkan jadi Rp800 untuk jaga-jaga. Total HPP semua barang dihitung ulang, dan harga jual ditetapkan dengan margin tetap 30%. Untuk daster, beli Rp15.000 plus ongkir Rp800, sama dengan harga pasar Rp15.800. Ke atas jual Rp21.000. Tak ada lagi asal nebak. Semua berbasis logika dan perhitungan. Hari itu, Bu Dewi mengantar barang ke rumah masing-masing pembeli. Ia tidak panik seperti sebelumnya, karena rutenya sudah ia susun malam sebelumnya. Ia mulai dari ujung desa, lalu putar balik ke tengah, dan terakhir bagian barat. Waktu tempuh lebih cepat, bensin lebih hemat. Bahkan ia sempat mampir beli es teh bungkus karena tidak terburu-buru. Saat sampai rumah terakhir, seorang ibu bilang, Bu, yang kemarin bagus banget, ada lagi nggak minggu depan? Bu Dewi tersenyum. Ia catat nama ibu itu sebagai pelanggan tetap. Setelah seminggu memakai sistem ini, hasilnya jauh lebih memuaskan. Bu Dewi mencatat total order 41 barang selama 7 hari. Uang masuk sekitar Rp952.000 dengan keuntungan bersih mencapai Rp375.000 setelah semua biaya. Tapi yang lebih ia banggakan bukan uangnya, melainkan sistemnya berjalan mulus. Tidak ada pembatalan, semua barang sampai, dan tidak ada satupun keluhan. Bahkan salah satu pembeli mengirim foto dasternya dan bilang, "Makasih ya Bu Dewi, saya udah lama cari yang kayak gini." Bu Dewi mulai menempelkan coretan harga di bukunya. Harga beli, ongkir rata-rata, HPP, dan margin. Ini bukan sekadar catatan dagang, tapi semacam papan visi. Ia punya rencana jangka pendek. Tetap jualan via WA, tambah barang baru, dan bikin katalog. Ia juga ingin mencari plastik yang lebih rapi dan membuat template story WA mingguan agar tidak perlu edit terus-menerus. Ia merasa ada kekuatan di dalam dirinya yang baru ia temukan. Kekuatan menyusun, menghitung, dan membangun dari nol. Suatu malam, saat sedang mencatat pesanan baru, ia iseng melihat ulang status WA hari itu. Ternyata salah satu statusnya dibagikan oleh tetangga ke grup keluarga. Komentarnya sederhana, "Beli di Bu Dewi, aman dan cepat." Beberapa menit kemudian, WA-nya bunyi lagi. Orang baru dari kampung sebelah ingin ikut pesan. Tapi pesan berikutnya yang membuat Bu Dewi terdiam. "Bu, saya pengen ikut jualin juga, kayak ibu. Bisa nggak?" Ia membaca ulang pesan itu 2 kali, lalu menutup HP pelan-pelan. Matanya tidak berkedip, seakan dunia kecilnya baru saja terbuka lebih luas. Bu Dewi menulis di buku catatannya, bukan daftar pesanan, tapi satu kalimat panjang. "Bagaimana kalau bukan aku saja yang jualan, tapi aku mulai jadi jalur barang buat ibu-ibu lain?" Ia belum tahu jawabannya, tapi matanya tetap terbuka hingga larut.
Di benaknya, sebuah sistem baru mulai terbentuk, lebih besar dari sekadar jualan via WhatsApp.